Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi strategi, isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, R&D, dan sistem informasi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama Anissa Dugianti, yang kedua Sekar Wahyu Nuraini, yang ketiga Syaiful Ahmad Irwan, dan yang keempat Anissa Firnanda. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sifat implementasi strategi. Secara langsung, implementasi strategi mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Dalam situasi tertentu, individu mungkin sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam proses formulasi strategi dan mungkin tidak menghargai, memahami, atau bahkan menerima pekerjaan dan pemikiran yang berasal dari perumusan strategi tersebut. Bahkan mungkin juga terjadi penolakan di bagian tertentu. Manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen pada bisnis mungkin berusaha menggagalkan usaha-usaha implementasi strategi dengan harapan bahwa organisasi akan kembali ke cara lama. Yang selanjutnya, permasalahan pemasaran terkini. Variabel pemasaran yang tidak terhitung jumlahnya mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha-usaha implementasi strategi. Pemasaran membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai sebuah produk atau layanan. Pemasaran saat ini harus membuat pelanggan mereka terlibat dalam situs perusahaan mereka dan meminta saran dari pelanggan dalam rangka pengembangan produk, layanan pelanggan, dan gagasan-gagasan. Komunitas online lebih cepat, lebih murah, dan efektif dibandingkan dengan cara tradisional yang berfokus kepada kelompok-kelompok dan survei-survei. Perusahaan seharusnya memberikan insentif kepada pelanggan untuk membagi pemikiran mereka, opini, dan pengalaman-pengalaman dalam situs perusahaan, mendorong pelanggan untuk membuat jaringan antara mereka sendiri berdasarkan topik pilihan mereka di situs perusahaan, sehingga situs perusahaan tidak harus seluruhnya mengenai perusahaan. Perusahaan juga diharapkan menawarkan poin atau diskon untuk pelanggan yang memberikan ide dan saran. Yang selanjutnya yaitu prinsip baru dari pemasaran. Saat ini perusahaan-perusahaan dengan cepat menyadari bahwa situs jejaring sosial lebih baik digunakan untuk meraih pelanggan mereka daripada menghabiskan banyak uang pemasaran untuk halaman kuning tradisional atau televisi, majalah, radio, dan iklan surat kabar. Situs media sosial yang digunakan yaitu seperti Google, Facebook, Twitter, Instagram, maupun blog. Meskipun peningkatan secara eksponensial dalam jejaring sosial dan bisnis online telah menciptakan peluang besar bagi pemasaran. Hal tersebut juga menghasilkan beberapa ancaman berat. Sepertinya, ancaman terbesar adalah berbagai publisitas negatif yang berjalan secara cepat di media online. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar secara luas digunakan untuk mengimplementasikan strategi-strategi, khususnya untuk perusahaan-perusahaan kecil dan terspesialisasi. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Segmentasi pasar merupakan hal penting dalam implementasi strategi karena 3 alasan utama. Yang pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Untuk keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi-strategi ini, dibutuhkan pendekatan segmentasi pasar yang baru atau telah diperbaiki,
Yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produk massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Segmentasi pasar membantu sebuah perusahaan kecil bersaing lebih baik dengan perusahaan besar dengan memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. Segmentasi adalah kunci untuk mempertemukan permintaan dengan penawaran, di mana hal tersebut menjadi masalah paling berat dalam pelayanan konsumen. Segmentasi seringkali memperlihatkan bahwa fluktuasi yang acak dan besar dalam permintaan yang sesungguhnya terdiri dari beberapa pola kecil, terprediksi dan dapat diatur. Menyesuaikan penawaran dan permintaan memungkinkan pabrik-pabrik untuk memproduksi jumlah yang diharapkan tanpa shift tambahan, lembur, subkontrak. Menyesuaikan penawaran dan permintaan juga meminimalkan jumlah dan kemungkinan kehabisan stok. Yang selanjutnya, segmentasi berbasis retensi. Untuk membantu penyebaran sumber daya pemasaran agar lebih efektif dan efisien, perusahaan biasanya menandai masing-masing pelanggan aktif mereka dengan 3 nilai. Yang pertama, tanda 1, apakah pelanggan ini beresiko tinggi dalam membatalkan layanan perusahaan? Salah satu indikator yang paling umum dari pelanggan beresiko tinggi adalah penurunan drastis dalam pemakaian layanan perusahaan. Sebagai contoh, dalam industri kartu kredit ini dapat menjadi sinyal melalui penolakan seorang pelanggan dalam menggunakan kartu miliknya. Tanda yang kedua, apakah pelanggan ini berharga untuk dipertahankan? Determinasi ini bermuara pada apakah post laboret tensi yang dihasilkan dari pelanggan yang diprediksi menjadi lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan. Pelanggan perlu dikelola layaknya investasi. Tanda yang ketiga, taktik retensi apa yang sebaiknya digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini? Untuk pelanggan yang dipandang layak dipertahankan, ini penting bagi perusahaan untuk mengetahui taktik aman yang sepertinya paling berhasil. Taktik biasanya digunakan mulai dari memberikan diskon khusus pelanggan untuk berkomunikasi dengan pelanggan demi menguatkan proposisi nilai dari layanan yang diberikan. Nah, gagasan dari segmentasi berbasis retensi adalah untuk menyesuaikan pelanggan aktif dengan pelanggan dari data retensi historikal yang membagi atribut serupa. Yang selanjutnya yaitu apakah internet membuat segmentasi pasar lebih mudah? Benar. Segmen dari orang-orang yang ingin dicapai secara online oleh pemasar dapat ditetapkan dengan lebih akurat daripada segmen orang-orang yang diraih melalui bentuk media tradisional seperti televisi, radio, dan majalah. Orang di seluruh dunia berkumpul ke komunitas virtual di situs dengan menjadi anggota, pelanggan, dan pengunjung dari situs yang berfokus kepada kisaran topik yang tak berkesudahan. Pada dasarnya, orang menempatkan diri mereka dalam segmentasi berdasarkan karakter dari situs yang menjadi tempat favorit mereka, dan sebagian besar situs-situs ini menjual informasi yang berkaitan dengan pengunjungnya. Bisnis dan kelompok individu di seluruh dunia mengumpulkan daya beli mereka di situs internet untuk mendapatkan diskon volume. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Era mengenai pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Setelah pasar tersegmentasi sehingga perusahaan dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu, langkah selanjutnya yang diambil yaitu menemukan hal yang pelanggan inginkan atau pelanggan harapkan. Nah, mengenali pelanggan yang dibidik memberikan fokus bagi
usaha pemasaran untuk menentukan tahap bagi keputusan tentang bagaimana memenuhi keinginan dan kebutuhan kelompok konsumen. Pemosisian produk secara luas digunakan untuk tujuan ini, karena pemosisian merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa. Nah, di bawah ini merupakan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pemosisian produk. Yang pertama, adanya memilih kriteria kunci secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk 2 dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat, identifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus saling kompetitif di pasar yang ada. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Nah, dalam strategi pemosisian produk ini terdapat 2 kriteria yang dinilai efektif, yaitu yang pertama yaitu hal tersebut secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan. Yang kedua yaitu membawa konsumen untuk mengharapkan layanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bisa diberikan konsumen. Yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan keuangan dan akuntansi. Nah, konsep keuangan dan akuntansi ini berpusat ke implementasi strategi. Karena memperoleh modal yang dibutuhkan. Nah, mengembangkan laporan keuangan diproyeksikan, menyiapkan anggaran keuangan, dan mengevaluasi nilai sebuah bisnis. Di bawah ini merupakan beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi. Yang pertama yaitu memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Yang kedua yaitu menyewa atau membeli aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio dividen payout yang tepat. Yang keempat, untuk menggunakan LIFO, FIFO, atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, yaitu untuk memperpanjang periode piutang. Yang keenam, untuk membuat suatu persentase diskon tertentu pada akun-akun dalam periode waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, yaitu untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Selanjutnya yaitu mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Nah, dalam implementasi strategi ini, dalam implementasi strategi yang sukses, terkadang membutuhkan tambahan modal. Nah, terdapat 2 sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi. Yang pertama melalui pinjaman dan yang kedua melalui setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara utang dan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi tersebut. Nah, analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dalam pajak adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, selain analisis laba per saham dan laba sebelum bunga itu, ada cara populer lainnya yaitu perusahaan untuk meningkatkan modal dengan cara mengeluarkan obligasi korporat yang dapat dianalogikan seperti kita pergi ke bank dan meminjam uang. Kecuali dengan obligasi tersebut perusahaan menyediakan dana dari investor daripada bank. Nah, untuk tujuan dari analisis EPS atau EBIT adalah menentukan seluruh utang atau seluruh saham atau beberapa kombinasi dari utang dan saham tersebut menghasilkan nilai EPS yang tinggi untuk perusahaan. Nah, nilai EPS diharapkan menjadi ukuran terbaik dari keberhasilan suatu perusahaan sehingga digunakan secara luas dalam membuat keputusan akuisisi modal. Nah, yang selanjutnya mengenai proyeksi laporan keuangan. Dalam
Analisis proyeksi laporan keuangan itu merupakan teknik utama dalam implementasi strategi sentral karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Nah, analisis proyeksi laporan keuangan ini dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi tersebut. Di bawah ini terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi. Yang pertama yaitu menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu menggunakan presentasi dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga yaitu hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. Yang kelima yaitu proyeksikan pos-pos di laporan keuangan, dimulai dengan laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aset, aset tetap dan aset lancar. Nah, gunakan akun kas tersebut sebagai angka promosi, yaitu di mana akun kas digunakan untuk menunjukkan nilai dari aset ditambah kewajiban. Dan yang terakhir yaitu daftar komentar pada laporan yang diproyeksikan. Kapanpun perubahan yang signifikan dalam sebuah pos dari tahun sebelumnya ke tahun yang selanjutnya yang diproyeksikan, sebuah penjelasan atau komentar sebaiknya itu disediakan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis laporan keuangan yang diproyeksikan untuk Whole Food Market. 1. Membuka 40 toko baru di tahun 2011 dan 60 toko baru di tahun 2012. 2. Menggunakan kombinasi 50-50 utang atau saham untuk mendanai 100 toko baru. 3. Membayar dividen sebesar $1 per saham pada tahun 2011 dan 2012. 4. Beban iklannya hingga $20 juta per tahun. 5. Memasang sistem kendali persediaan baru yang dapat meningkatkan margin bruto perusahaan yang rendah dari 34,8% sampai 40%. 6. Penerimaan per toko milik Whole Foods akan meningkat 10% setiap tahun di tahun 2011 sampai 2013, dihasilkan dari kampanye iklan baru dan ekonomi yang membaik. 7. Total biaya rekomendasi untuk 2 tahun adalah $800 juta. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana data dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Anggaran tahunan adalah bentuk yang paling umum, meskipun periode waktu untuk anggaran dapat berkisar dari 1 hari sampai 10 tahun. Valuasi perusahaan. Mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis adalah hal yang penting dalam implementasi strategi, karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi sering kali diimplementasikan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Strategi-strategi lainnya seperti pengunduran diri atau divestasi mungkin dapat mengakibatkan terjualnya satu divisi dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ribuan transaksi terjadi setiap tahunnya di Amerika, di mana bisnis dibeli atau dijual. Dalam kasus ini penting untuk menentukan nilai finansial atau nilai kas dari sebuah bisnis agar berhasil mengimplementasikan strategi-strategi dengan tepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait permasalahan keuangan dan akuntansi. Nah, permasalahan lain yang timbul itu ialah memutuskan apakah perlu go public atau tidak. Nah, untuk memutuskan hal ini itu terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, di mana ketika perusahaan itu memutuskan untuk menjadi perusahaan yang publik, itu kan berarti mereka menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan maksud untuk memperoleh modal atau untuk memperoleh tambahan modal. Nah, dari hal ini itu terdapat konsekuensi yang akan didapat, di mana ini tuh akan mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Kemudian untuk menjadi perusahaan yang publik ini itu juga tidak direkomendasikan untuk
perusahaan yang angka penjualannya itu masih kurang dari 10 juta dolar. Hal ini dikarenakan biaya awal untuk melakukan IPO itu terbilang cukup besar. Contohnya, dalam biaya awalnya itu terdapat biaya dan kewajiban terkait dengan pelaporan dan manajemen dalam status perusahaan publik. Tapi untuk perusahaan yang angka penjualannya itu udah lebih dari 10 juta dolar, ini justru akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, di mana hal ini itu dapat memudahkan perusahaan untuk menambah modal, untuk membangun produk baru, kemudian membangun pabrik, memperluas, menumbuhkan, serta memasarkan produk dan layanannya secara lebih efektif lagi. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya ialah terkait permasalahan di penelitian dan pengembangan. Jadi personel penelitian dan pengembangan itu dapat memainkan bagian integral dalam implementasi strategi, karena para pekerja di penelitian dan pengembangan ini itu memungkinkan implementasi strategi yang efektif, karena mereka kan bertanggung jawab dalam pengembangan produk baru dan perbaikan produk yang sudah lama gitu. Kemudian perusahaan di hampir setiap industri itu sangat bergantung pada pengembangan produk dan layanan baru untuk mendukung profitabilitas dan pertumbuhan. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil itu merupakan organisasi yang menggunakan strategi lead bank yang mengaitkan peluang eksternal dengan kekuatan internal yang dimiliki oleh perusahaan serta menghubungkannya dengan tujuan. Nah, kemudian kebijakan lead bank yang dirumuskan dengan baik itu dapat meraih peluang pasar dengan kapabilitas internal yang dimiliki. Nah, kebijakan lead bank yang baik itu dapat meningkatkan usaha implementasi strategi untuk yang pertama, itu meningkatkan penekanan produk dan proses, kemudian menekankan pada riset dasar atau terapan. Yang ketiga, menjadi pemimpin atau pengikut dalam lead bank. Yang keempat, mengembangkan jenis proses robotik atau manual. Kelima, menjalankan lead bank itu sendiri dari pihak internal perusahaan atau mengontrak dari luar. Kemudian yang terakhir itu menggunakan peneliti dari universitas atau dari peneliti swasta. Selanjutnya masih terkait dengan permasalahan penelitian dan pengembangan. Jadi banyak perusahaan tuh masih dilema gitu, bergulat dengan keputusan apakah mereka itu perlu memakai ahli lead bank dari perusahaan lain atau tidak. Nah, untuk membuat keputusan terkait hal tersebut, itu perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti tingkat pertumbuhan pasar, kemudian hambatan, serta pertumbuhan teknologi. Contohnya, ketika tingkat perkembangan teknikalnya itu berjalan lambat, kemudian tingkat pertumbuhan pasarnya sedang, dan terdapat hambatan yang signifikan untuk memungkinkan pendatang baru, maka lead bank yang dikembangkan oleh sendiri atau pihak internal perusahaan itu sendiri itu merupakan solusi yang terbaik yang dapat digunakan seperti itu. Kemudian terdapat 3 pendekatan lead bank utama untuk mengimplementasikan strategi itu sendiri. Yang pertama itu pendekatan pertama itu menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk berteknologi baru. Nah, untuk pendekatan yang pertama ini itu merupakan strategi yang glamor dan menarik, tapi juga dikenal berbahaya seperti itu. Kemudian yang kedua itu menjadi peniru inovatif dari produk yang berhasil. Nah, untuk pendekatan lead bank yang kedua ini itu membiarkan perusahaan pelopor terlebih dahulu mengembangkan versi pertama dari suatu produk, kemudian memperlihatkan adanya pasar untuk produk tersebut. Kemudian nanti perusahaan peniru itu akan mengembangkan produk yang serupa. Nah, strategi ini tuh membutuhkan personel lead bank dan departemen pemasaran yang kinerjanya itu hebat seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendekatan ketiga itu menjadi produsen berbiaya rendah
dengan produk serupa yang dibuat massal, tetapi harganya itu lebih murah dari produk baru yang diperkenalkan oleh perusahaan lain. Nah, jadi ketika produk baru itu diterima oleh pelanggan, nah yang terpenting kan kalau yang diperhatikan oleh konsumen itu kan harganya. Karena harganya ini yang nantinya akan memberikan keputusan pembelian gitu kan. Kalau harganya murah ya nanti kita beli, kalau mahal ya nanti dulu gitu kan biasanya. Kemudian pemasaran pemasaran massal yang dilakukan itu menggantikan penjualan pribadi sebagai strategi penjualan yang dominan. Nah, untuk strategi lead bank yang ketiga ini itu membutuhkan investasi yang besar di dalam bentuk pabrik karena perlu memproduksi barang secara massal kan, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu permasalahan sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internalnya secara efektif itu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk memiliki keunggulan yang kompetitif itu ialah dengan melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, membuat manajer dan karyawan itu mendapat informasi yang cukup, kemudian berkoordinasi antar divisi serta mengelola dana. Kemudian perusahaan yang memiliki sistem informasi yang baik itu dapat memudahkan perusahaan untuk mengurangi biaya. Contohnya, perusahaan yang sudah menggunakan pesanan online dari tenaga penjual ke fasilitas produksi. Nah, jadi karena mereka sudah menggunakan sistem secara online, hal ini tuh dapat mempersingkat waktu pemesanan bahan, kemudian mengurangi biaya persediaan juga seperti itu. Tapi terdapat hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika dia menggunakan sistem informasi manajemen ini, di mana perusahaan itu harus meningkatkan kepedulian perihal peretas komputer dan mengambil langkah spesifik untuk mengamankan dokumen mereka. Kemudian komunikasi korporat ataupun mungkin arsip-arsip perusahaan, pesanan, dan bisnis yang dilakukan melalui internet seperti itu. Kemudian terkait analitis bisnis, jadi analitis bisnis ini merupakan teknik SIM yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif membuat keputusan. Nah, fitur kunci pembeda dari analitis bisnis ini adalah prediktif daripada retrospektif, di mana di dalamnya fitur itu dapat membantu perusahaan untuk belajar dari pengalaman dan untuk membantu membuat keputusan saat ini dan di masa depan berdasarkan informasi sebelumnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kami menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.